Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ya bersama saya di mata kuliah atletik ya. Diharapkan pada saat saya menerangkan semuanya on cam. Karena biar saya mengetahui wajah-wajah kalian, biar saya mempermudah melakukan penilaian terhadap kalian, dan sekaligus mengenal kalian juga ya ketika nanti kita bertatap muka, bisa saling sapa, dikarenakan bertatap muka kadang-kadang berbeda ya. Gimana kalian pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh itu Lilik mau melakukan apa, olahraga futsal atau gimana ya? Udah siap setelan futsal? Pakai polo, Pak. Oh iya pakai polo ya, berarti bagus menghargai mata kuliah saya gitu. Jadi itu bisa jadi nilai plus nanti buat saya ya. Kalau nanti ada yang coba-coba pakai kaos, nanti saya kasih tanda, lalu melakukan evaluasi terhadap penilaian ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan dipermudah, dikasih kemudahan ya untuk memahami materi ini dan keberhasilan materi ini. Silakan Lilik, coba kamu pimpin teman-teman Lilik buat berdoa ya. Silakan Lilik. Ya, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Nah, oke, baik. Terima kasih Lilik. Sebelum saya melanjutkan perkuliahan, saya ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Barangkali di sini ada yang hanya menyalakan kamera tetapi tidak mengikuti pelajaran saya, atau malah bengong melamun ketika saya menerangkan. Saya cek dulu ya. Lilik sudah jelas hadir. Lilik hadir? Hadir, Pak. Hadir. Pani hadir? Hadir, Pak. Kenapa itu Pani senyum-senyum? Ada apa Pani? Enggak, Pak. Lagi senang ya mengikuti mata kuliah saya, lagi senang. Semangat, Jadi, Pak. Iya. Iya, bagus sekali, vibes positif berarti ya. Itu Elma, kenapa kayak yang banyak masalah? Elma hadir? Hadir, Bapak. Oh iya hadir. Gimana Elma? Kabar hari ini gimana? Alhamdulillah baik, Bapak. Banyak masalah Elma? Enggak, Pak. Iya, ya baik ya. Alhamdulillah semuanya pada hadir dengan kondisi sehat, ceria, dan siap mengikuti perkuliahan saya. Nah, di sini saya menekankan terhadap kalian di saat ini juga, kebetulan kan kita pandemi belum berakhir ya. Ketika nanti kuliah bertatap muka sama saya, karena sudah ada keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa akan dilakukan kuliah offline ya, tetapi sekarang masih ada yang online dan hybrid ya, masih sebagian-sebagian. Saya menekankan terhadap kalian untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan secara rutin ketika mau makan, ketika sudah bersalaman, dan jangan lupa memakai masker ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Untuk membantu pemerintahan ya, sekaligus menjaga kesehatan kita agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya. Dan gimana, sudah pada vaksin ini untuk melakukan kuliah offline nanti? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Baru luar vaksin biasa. 1, Pak. Sangat antusias sekali ya. Berarti kalian sangat menghargai pemerintah dan bersemangat melakukan kuliah offline ya. Nah, alhamdulillah berarti
kita masih peduli keluarga kita sama pemerintahan, ya seperti itu. Baik, di sini saya menekankan gitu ya, ada yang harus kalian capai di mata kuliah saya kali ini, dan memahami tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini apa gitu ya. Ketika melakukan pembelajaran daring, kalian harus disiplin, percaya diri dan tanggung jawab gitu. Harus tepat waktu juga. Alhamdulillah kalian semuanya tepat waktu, percaya diri dan semuanya ceria, dan pastinya kalian melakukan on cam juga, berarti tanggung jawab dan menghargai saya, tanggung jawab terhadap perkuliahan yang akan dijalankan pada pertemuan kali ini ya. Terus saya tekankan kepada kalian semua, kalian tuh ketika nanti saya menjelaskan PowerPoint-nya, ketika saya melakukan share screen, kalian harus mengerti tentang pertemuan kali ini, yaitu lari gawang, nomor lari gawang dengan benar. Awas ya, nanti kalian harus baca dengan teliti, harus simak dengan baik gitu ya, agar kalian tidak salah gitu, tidak keluar jalur ketika nanti kalian praktek di lapangan atau ketika mengabdi di masyarakat gitu. Terus selanjutnya kalian harus paham teknik-teknik dasar lari gawang dengan benar. Nanti ada video yang ditayangkan ya. Kalian harus teliti, harus jeli. Jangan sampai kalian setengah-setengah, agar terhindar dari penyimpangan materi gitu. Nanti kan ketika saya menjelaskan ke sini, kalian nanti disampaikan kepada masyarakat atau murid-murid kalian nanti berbeda dengan materi yang saya berikan ya. Terus kalian juga harus mengemukakan pemahaman gitu ya, dan kesulitan yang dipelajari ketika pembelajaran daring, materi saya kali ini atau materi-materi selanjutnya atau sebelumnya, kalian harus paham gitu dan kesulitannya ya. Terus yang selanjutnya, ketika saya melakukan tayangan video, kalian dapat gitu mempraktikkan lari gawang pada saat terjun di lapangan. Nah, jadi kalian nanti dari awal mata kuliah saya kali ini, pertemuan kali ini, harus mempraktikkan dengan baik ya. Jangan sampai ada yang melamun ataupun off cam ataupun meninggalkan perkuliahan, karena ini sangat disayangkan sekali ketika kalian meninggalkannya, maka kalian akan ketinggalan materi ini juga, karena saya tidak akan ulang lagi materi tersebut. Maka kalian simpan baik-baik materi yang saya berikan pertemuan kali ini, agar kedepannya dapat dimanfaatkan di masyarakat ya. Nanti saya akan kasih tugas juga kepada kalian. Nah, lanjut ya. Coba yang mau melakukan share, saya mau cek kemodernan HP kalian. Siapa yang melakukan share screen kali ini? Ada yang mau? Boleh, Pak, saya. Siap. Terima kasih, Pani, atas bantuannya ya. Baik, Pani, saya tunggu ya. Nah, baik. Di sini kalian bisa membaca sekaligus mendengarkan slide pengertian dari gawang gitu ya. Saya baca sedikit aja, yang berarti di sini juga saya akan bacakan yang secara garis besarnya ya. Lari gawang yaitu salah satu nomor lari yang terdapat dalam cabang olahraga atletik. Lari gawang juga sanggup diartikan sebagai lari cepat atau menempuh jarak tertentu dengan melompati gawang. Sebuah rintangan yang tinggi telah diatur oleh peraturan perlombaan. Gerakan lari gawang sedapat mungkin harus dilakukan menyerupai pada gerakan lari cepat. Nomor lari gawang terdiri atas lari gawang 10 meter putra ya, dengan ketinggian gawangnya 3 kaki. Lalu ada 400 meter putra dengan ketinggian gawang 0,194 meter.
0,914 meter, sedangkan untuk lari gawang putri 100 meter dengan ketinggian gawang 0,840 meter dan 400 meter dengan ketinggian gawang 0,762 meter. Nah, simak baik-baik ya. Nah, soalnya nanti saya takutnya melakukan menyantumkan materi ini di soal-soal ketika melakukan ujian nanti. Nah, di sini ada teknik-teknik lari gawang ya. Kalian bisa baca saja agar pembelajaran lebih maksimal. Nanti di akhirnya saya akan memberikan tugas. Di sini ada beberapa poin penting teknik lari gawang, teknik start menuju gawang pertama, teknik melewati gawang, teknik pendaratan, teknik lari di antara gawang, teknik memasuki garis finish. Nah, kalian baca di sini teknik-teknik lari gawang. Nanti di akhir pertemuan saya akan memberikan tugas rangkuman teknik-teknik lari gawang. Jadi kalian dari sekarang sambil baca-baca ya, sambil mendengarkan saya memberikan materi. Jadi nanti kalian meringkas teknik-teknik lari gawang sama pengertiannya juga tadi, lalu bikin video tentang lari gawang ya. Jadi kalian simulasikan saja kalian mengikuti pertandingan lari gawang. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga yang tadi kan teknik-tekniknya ada lari gawang 100 meter putri dan 110 meter putra. Teknik kalian jadi sini baca teknik dasar untuk melakukan lari gawang 100 meter putra dan 110 meter putri, ya kalian baca saja. Nah. Oke, baik. Saya kasih waktu beberapa menit ya untuk kalian sambil saya mengecek kecerdasan dan kecepatan berpikir kalian. Kalian baca secara kilat gitu. Lalu nanti saya akan membuka sesi pertanyaan terkait materi perkuliahan kali ini. Oke, saya kasih jeda beberapa waktu, lalu kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Oke, Pak. Ya. Silakan baca terlebih dahulu beberapa menit. Baik, dicukupkan ya untuk membaca cepatnya. Saya yakin kalian semuanya pada cerdas, pada cepat tanggap gitu. Jadi langsung saja. Selama yang kalian baca barusan materi yang diberikan oleh saya, silakan masing-masing bertanya terkait materi tersebut. Siapa yang mau duluan? Saya catat ya di buku catatan untuk penilaian. Izin bertanya, Pak. Baik, Lilik. Wah, hebat nih Lilik. Langsung ya. Silakan Lilik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Lilik Pangestu. Dari kelas D. Izin bertanya mengenai lari gawang tadi. Semisal dalam pertandingan atau dalam suatu turnamen gitu, ada atlet gawangnya tuh jatuh semua, tapi mendapatkan posisi terbaik atau podium. Itu ketentuannya harus gimana ya? Terima kasih. Oke, baik Lilik, terima kasih pertanyaannya. Saya catat dulu namanya ya buat nilai tambah nanti buat
evaluasi dan penilaian. Baik, langsung saya jawab saja. Jadi sudah jelas sekali, Lilik, ya. Tadi seorang atlet mengikuti perlombaan lari gawang, tetapi atlet tersebut menjatuhkan gawang-gawangnya dan yang mengejutkannya lagi mendapatkan podium atau posisi terbaik di pertandingan tersebut. Nah, sudah jelas sekali di sini terdapat unsur kecurangan dari pihak panitia, dari pihak dewan juri terkait perlombaan tersebut, Delik, ya. Maka kan ketika pertandingan itu, ketika Olimpiade, ketika PON, ketika Porda, ketika Pomnas, bakal banyak sekali yang menonton pertandingan tersebut, ya. Apapun cabang olahraganya pasti ada penonton atau media yang meliput. Jadi tanpa kalian protes pun, media juga akan mencurigai. Maka kalian juga berhak untuk tim official yang merasa dicurangi mendatangi panitia, mendatangi dewan juri, menanyakan kasus tersebut. Kenapa atlet tersebut bisa mendapatkan podium? Tapi menurut aturan atlet tersebut sudah tidak layak mendapatkan podium. Nanti sekarang kan sudah banyak media berita itu bisa kita angkat, bisa kita sebarkan, kita viralkan. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk menjaga nama baik dan menjaga sportivitas olahraga, ya, agar tidak terjadi lagi di pertandingan-pertandingan atau ajang-ajang perlombaan tertinggi di Indonesia maupun Asia maupun internasional, agar tidak tercemari. Jadi cabang olahraga atletik ini tetap berkembang, maju, dan dapat dilihat oleh masyarakat atau penduduk di seluruh penjuru dunia. Ya, seperti itu, Lili. Gimana, Lili? Mengerti jawaban dari saya? Baik, Pak, mengerti. Terima kasih. Ya. Nanti Lilik sambil searching lagi, sambil sharing lagi bersama yang lain terkait kasus tersebut, ya. Dikarenakan takutnya ada perubahan dari pihak organisasi, dari pihak pengurus, karena bisa juga kita yang belum update misalkan tentang peraturannya, atau kita tertinggal berita, ya, atau kabar-kabar seputar perlombaan atletik, seperti itu. Baik, Lilik, silakan ada yang ingin bertanya lagi. Lumayan ini buat nilai tambah di perkuliahan saya untuk nanti saya pertimbangkan ketika melakukan sidang bersama dosen-dosen yang lain. Saya, Pak. Nah, oke. Elma, silahkan. Apa pertanyaannya? Izin memperkenalkan diri, Pak. Izin bertanya. Nama saya Elmariani Fajrin dari kelas D. Pak, ingin izin bertanya, kenapa tinggi gawang putra dan putri itu berbeda ya, Pak? Kenapa? Terima kasih. Baik, Elma, langsung saya jawab saja, ya. Mengapa tinggi gawang putra dan putri berbeda? Oke, yang pertama sudah tadi dijelaskan, itu adalah peraturan dari nomor cabur atletik, ya, sudah ditetapkan oleh pengurus, oleh badan yang menaungi olahraga tersebut, sudah dijelaskan peraturannya dan sudah ditetapkan untuk laki-laki sekian, untuk perempuan sekian. Ditambah lagi memperhatikan sesuai kodrat manusia bahwa laki-laki dalam segi fisik lebih kuat daripada perempuan. Meskipun banyak perempuan yang kuat, hebat juga, fisiknya lebih dari laki-laki, tetapi sebagian besar dan lelaki mendominasi, bahwa fisik-fisik kebugaran para lelaki lebih, ya,
lebih bugar daripada wanita. Jadi pihak-pihak bukan panitia ya, pengurus mempertimbangkan dan mengikuti kodrat manusia gitu sebagai manusia. Jadi perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Jadi melakukan penyesuaian ya. Lalu terus melakukan evaluasi, melakukan penelitian, evaluasi penelitian sehingga terciptalah peraturan-peraturan yang dipertandingkan di cabur atletik ini. Begitu Elma ya. Siap, makasih Pak. Nah, sama-sama. Saya catat dulu namanya. Elma Riani Fajrin. Dari kelas D ya? Iya Pak. Oke. Baik, sudah ada. Silahkan, ada yang ingin bertanya lagi? Ini terakhir nih. Saya Pak. Silahkan, Mani. Oke Pak, jadi mau nanya nih, pada saat kita melakukan lari gawang tuh, apakah harus memakai kecepatan maksimalnya dari start sampai finish? Oke, baik, Pani. Baik, Pani langsung saya jawab ya. Sudah jelas tadi di pengertian, sudah saya jelaskan bahwa lari gawang itu berpacu dan berpatok kepada waktu ya, berpatok dua kepada jarak. Maka kita harus berlari sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya untuk meninggalkan lawan. Nah, jadi tapi patut kita ketahui juga ketika manusia sudah khususnya para atlet ketika sudah berlari sejauh 40 meter tidak akan bertambah lagi kecepatannya. Maka diharapkan ketika sudah berlari 40 meter maka kita harus bisa konsisten di kecepatan tersebut hingga garis finish. Itu guna untuk menjaga jarak kita dengan lawan. Jangan sampai kita kendor, sudah 40 meter kita kendor. Tetapi konsistenkan kecepatan kita agar tidak terkejar oleh lawan kita dan kita juga lebih cepat menempuh garis finish seperti itu. Maka sudah jelas sekali Pak nih, kita harus berlari semaksimal mungkin di nomor lari gawang ini ya. Berlari semaksimal mungkin, secepat mungkin dan sebaik mungkin. Jadi kita juga harus jangan lupa harus berlatih dan konsultasi secara rutin kepada pelatih untuk latihan-latihannya. Banyak exercise-nya nanti akan diberikan oleh para pelatih. Jadi kita juga harus tahu untuk para atlet komponen-komponen kebugaran jasmani ya, seperti endurance, durability, fleksibilitas dan lain-lainnya. Maka kita seorang atlet harus wajib sekali menguasai komponen kebugaran jasmani. Baik. Sekian ya jawaban dari sana, Pani. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, saya catat dulu namanya. Pani Rosmawati dari kelas D juga ya. Pak. Baik, alhamdulillah ya semuanya murid-murid saya pada aktif, pada cepat tanggap juga pemahaman materi yang cepat, membaca dengan cepat, lalu menyampaikan ketidakpahaman dan mengumpulkan pendapat juga terkait materi-materi yang saya berikan pada pertemuan kali ini. Seperti itu ya. Baik, silakan ada beberapa menit kalau misalkan kalian mau sharing atau gimana, jangan tegang-tegang kalau misalkan melakukan perkuliahan sama saya, ya interaktif lah istilahnya ya, interaktif tetapi harus serius tapi santai seperti itu. Jangan takut, jangan kaku, jangan seperti nonton wayang, nggak ada interaksinya.
Jadi kita tuh harus mencairkan suasana. Jadi sama saya itu tentunya ada refleksi di perkuliahan ini ya. Jadi santai gitu. Nggak usah tegang-tegang. Yang penting kalian menghargai saya, berpakaian rapi, mengikuti perkuliahan sesuai aturan yang saya tetapkan, disiplin terhadap waktu. Ya, maka saya juga akan care terhadap kalian, menghargai kalian juga. Ya, saya yakin murid-murid saya di sini pokoknya akan menjadi murid-murid yang berhasil. Ya, dapat mengamalkan ilmu yang saya berikan di masyarakat nanti. Oke, jadi sedikit motivasi dari saya ketika kalian mungkin ada perkuliahan lagi ya setelah pelajaran saya ini ada perkuliahan lagi, maka saya di sini akan memberikan sedikit motivasi agar kalian tetap semangat belajar, agar kalian juga nanti menempuh karir yang lebih cerah untuk kedepannya. Jadi kalian itu sekarang harus tentukan gitu apa goals kalian, apa tujuan kalian kuliah di pendidikan jasmani. Harus tentukan dari sekarang apa yang akan kalian ambil nanti ketika sudah lulus nanti. Misalkan kita mengabdi di masyarakat, misalkan Lilik melatih tim futsal di mana, Lik? Itu misalkan di mana? Cilacap, Pak. Cilacap. Nah, Cilacap, misalkan Lilik pelatih dari Cilacap melatih Black Steel, kan keren itu. Seperti itu. Jadi kalian juga harus sesuaikan goals kalian sama usaha kalian. Misalkan Elma jadi pelatih Elma silat ya. Elma jadi pelatih silat PON atau jadi atlet olimpiade. Nah, itu tidak ada yang tidak mungkin selama kalian berusaha berlatih secara rutin, menjaga kesehatan, tetap mengikuti instruksi pelatih, tidak berhenti belajar, berdoa, berusaha, ya seperti itu. Misalkan Pani juga, Pani mendalami cabur apa, Pani? Nggak ada, Pak. Wah, nah ini. Jadi Pani harus menentukan ya dari sekarang apa yang akan digeluti Pani nanti. Nah, ini Pani juga harus menemukan passion Pani agar nanti ketika masyarakat membutuhkan, Pani mempunyai self identity. Jadi masyarakat itu mudah untuk mengenal Pani ya. Misalkan nih Pani teh apa keahliannya gitu. Misalkan Pani itu pelatih renang misalkan. Wah, Pani itu pelatih renang ya. Jadi misalkan ada anaknya yang pengen kursus atau misalkan nanti PON Jabar tim PON Jabar membutuhkan Pani, jadi Pani bisa langsung terjun gitu. Jadi tim PON Jabar memanggil Pani ketika Pani berusaha, berdoa, menggeluti dari sekarang, tetap berlatih, tetap tidak berhenti belajar, tidak puas dengan kondisi Pani saat ini. Dan jangan lupa untuk kalian semua, ketika kalian bertemu orang-orang baru, bertemu rekan-rekan baru, bertemu dengan siapapun, atau lebih utamanya pelatih di bidang kalian yang geluti, maka kosongkan gelas kalian. Itu gunanya kalian dapat menghargai ke setiap orang dan dapat menambah wawasan yang akan kalian amalkan nanti di kehidupan yang nyata ya, di passionnya masing-masing. Nah, sekian motivasi dari saya. Semoga kalian tetap semangat, mendapatkan karir yang cerah, mendapatkan privilege yang tinggi di masyarakat, dan dapat dibutuhkan oleh pemerintah maupun lingkungan sekitar. Tetap semangat, tetap berlatih, tetap berdoa, jangan lupa bersyukur. Ya, terima kasih sudah memperhatikan kuliah saya. Alhamdulillah kalian semuanya pada aktif, pada cepat dan tanggap ya. Alhamdulillah. Kita tutup perkuliahan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan khususnya kalian yang beragama non muslim berdoa dengan kepercayaan kalian masing-masing ya. Kita harus saling menghargai dalam perbedaan agama ya. Alhamdulillah.
perkuliahan ini telah selesai. Presensi sudah saya tadi cek satu per satu. Perkuliahan berjalan lancar, semuanya pada aktif. Ini bukti keberhasilan kalian dan keberhasilan saya juga dalam perkuliahan kali ini. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan, beri-beri sekalian, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.